Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita belajar mengenai praktikum akuntansi perusahaan jasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang pemrosesan entry jurnal umum yang mana hasilnya dapat dilanjutkan posting buku besar. Kemudian saldo akun buku besar dilanjut kembali pencatatannya hingga masuk ke dalam neraca saldo. Neraca saldo merupakan bahan pokok untuk menyusun laporan keuangan. Namun neraca saldo tidak dapat langsung digunakan untuk menyusunnya karena tidak semua saldo yang terdapat pada buku besar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian akun yang belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu. Tujuan penyesuaian adalah untuk memisahkan antara biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode akuntansi dengan yang belum. Juga untuk memisahkan antara pendapatan yang sudah menjadi hak dan yang belum menjadi hak. Akun-akun yang perlu disesuaikan antara lain perlengkapan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang tak tertagih, dan pembetulan kesalahan. Mari kita simak contoh-contoh penyesuaian. Pertama, perlengkapan di neraca saldo memperlihatkan jumlah 500.000. Setelah dihitung secara fisik persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember sebesar 300.000. Hal ini berarti perlengkapan yang telah dipakai untuk kegiatan perusahaan berjumlah 200.000. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban perlengkapan pada debit dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar 200.000. Contoh selanjutnya, perusahaan membayar upah pegawai mingguan tiap hari Senin. Tarif upah sebesar 60.000 per hari. Pembayaran upah terakhir tanggal 28 Desember. Berarti upah karyawan tanggal 30 dan 31 Desember belum dibayarkan karena baru akan dibayar pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun berikutnya. Hal ini berarti sampai akhir periode akuntansi yaitu tanggal 31 Desember terdapat upah yang belum dibayarkan oleh perusahaan selama 2 hari masing-masing 60.000 sehingga jumlahnya adalah Rp120.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh perusahaan adalah beban gaji sebelah debit pada utang gaji di sebelah kredit sebesar Rp120.000. Selanjutnya, perusahaan menyimpan uang di Bank Pasifik sebesar Rp1 juta pada tanggal 1 September 2016. Suku bunganya 18% per tahun dan bunga diterima setiap 6 bulan sekali, yaitu tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Ini berarti bunga 6 bulan pertama baru akan diterima pada tanggal 1 Maret 2017. Sehingga sampai akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2016 terdapat bunga yang ditunda penerimaannya selama 4 bulan, yaitu dari 1 September sampai dengan 31 Desember. Sehingga untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. 4 bulan bunga yang ditunda penerimaannya dibagi 12 bulan dikali suku bunganya 18% dikali 1 juta, maka hasilnya 60.000. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah piutang bunga di sebelah debit pada pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 60.000. Kemudian contoh untuk penyusutan aset tetap.
Di neraca saldo, akun peralatan kantor memperlihatkan jumlah 2 juta rupiah. Diputuskan oleh manajemen bahwa penyusutan sebesar 10% per tahun. Sehingga perhitungannya adalah 10% dikali harga perolehan, yaitu jumlah yang terdapat di neraca saldo sebesar 2 juta. Maka beban penyusutannya adalah sebesar Rp200.000. Jurnal penyusutan yang harus dibuat adalah beban penyusutan peralatan di sebelah debit pada akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya, contoh untuk penyesuaian beban dibayar di muka. Akun ini pada saat penyesuaian bisa menggunakan metode neraca atau metode laba rugi, di mana jika menggunakan metode neraca, pada saat pembayaran harus dicatat dalam akun beban dibayar di muka. Jika menggunakan metode laba rugi, maka pada saat pembayaran dicatat dalam akun beban. Lebih jelasnya, kita lihat contoh transaksinya. Pada tanggal 1 April 2016, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp300.000. Jika menggunakan pendekatan neraca, maka jurnal pada waktu pembayaran premi asuransi tanggal 1 April 2016 dicatat sebagai asuransi dibayar di muka di sebelah debit pada kas di sebelah kredit sebesar Rp300.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu menggunakan akun beban asuransi di sebelah debit pada asuransi dibayar di muka di sebelah kredit. Nah, untuk sejumlah uang yang dicatat pada saat penyesuaian jika menggunakan pendekatan neraca, yaitu kita menggunakan dasar sejumlah uang asuransi yang sudah dinikmati atau sudah menjadi beban perusahaan. Dasar pencatatannya kita hitung mulai dari 1 April hingga 31 Desember. Ternyata terdapat 9 bulan yang sudah dinikmati oleh perusahaan premi asuransi tersebut. Cara menghitungnya, 9 bulan per 12 bulan dikali 300.000 sama dengan Rp225.000. Artinya sejumlah uang Rp225.000 inilah yang sudah dinikmati oleh perusahaan atas asuransi yang dibayarkan pada tanggal 1 April 2016. Maka pada saat penyesuaian yang harus dicatat yaitu sejumlah Rp225.000. Kemudian jika kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal pada waktu pembayaran premi asuransi tanggal 1 April 2016 adalah beban asuransi di sebelah debit pada kas di sebelah kredit sebesar Rp300.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2016 menggunakan akun asuransi dibayar di muka di sebelah debit pada beban asuransi di sebelah kredit. Sejumlah uang yang harus dicatat pada saat penyesuaian jika menggunakan pendekatan laba rugi yaitu sejumlah uang asuransi yang belum dipakai oleh perusahaan. Pencatatan beban asuransi yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember ternyata ada 3 bulan, yaitu ada bulan Januari, Februari, Maret. Maka cara menghitungnya, 3 bulan yang belum dipakai asuransinya per 12 bulan dikali 300.000 sama dengan 75.000. Artinya 75.000 inilah asuransi yang belum dinikmati oleh perusahaan. 75.000 inilah yang harus dicatat pada saat penyesuaian jika kita menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, untuk mengetahui
perbedaan pencatatan menggunakan metode neraca dan metode laba rugi, kalian lihat dengan saksama tampilan berikut ini. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menghitung periode-periode yang sudah menjadi beban dan periode-periode manakah yang belum terpakai asuransinya, mari kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Perlu diingat, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun pada tanggal 1 April 2016. Maka jatuh tempo asuransi ini yaitu tanggal 1 April 2017. Jika kita menggunakan metode neraca, maka kita harus mencatat yang sudah menjadi beban, yaitu mulai 1 April hingga 31 Desember ternyata ada 9 bulan. Nah, 9 bulan inilah premi asuransinya yang sudah dinikmati oleh perusahaan, maka dianggap sudah menjadi beban. Sedangkan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2017 itu adalah periode-periode di mana premi asuransi yang sudah dibayarkan belum dipakai oleh perusahaan. Ternyata ada 3 bulan. Nah, 3 bulan inilah waktu asuransi yang belum dipakai oleh perusahaan. Perlu diingat kembali bahwa jika kita menggunakan metode neraca, maka kita harus mencatat periode yang sudah menjadi beban perusahaan. Jika kita menggunakan metode laba rugi, maka kita harus mencatat periode yang belum dipakai oleh perusahaan atau belum menjadi beban perusahaan. Selanjutnya, penyesuaian akun pendapatan diterima di muka. Penyesuaian akun ini bisa juga menggunakan 2 metode, yaitu metode laba rugi atau metode neraca. Jika kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka pada waktu penerimaan pendapatan tersebut dicatat di sebuah akun pendapatan. Jika menggunakan pendekatan neraca, pada waktu penerimaan pendapatan tersebut dicatat dalam akun pendapatan diterima di muka. Contoh transaksinya, pada tanggal 1 Juli 2016 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 2 juta rupiah. Jika menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal pada waktu menerima pendapatan tanggal 1 Juli 2016 dicatat dalam akun kas sebelah debit pada pendapatan sewa di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Sehingga pada saat pencatatan jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2016 harus menggunakan akun pendapatan sewa di sebelah debit pada sewa diterima di muka di sebelah kredit. Untuk sejumlah uang yang dicatat pada saat penyesuaian yaitu sejumlah pendapatan yang belum menjadi hak sebenarnya perusahaan. Ternyata sebesar Rp1.500.000. Kemudian, jika menggunakan pendekatan neraca, maka jurnal pada waktu menerima pendapatan tanggal 1 Juli 2016 dicatat dalam akun kas di sebelah debit pada akun sewa diterima di muka di sebelah kredit sebesar Rp2 juta. Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2016 dibuat harus menggunakan akun sewa diterima di muka di sebelah debit pada pendapatan sewa di sebelah kredit. Sejumlah uang yang dicatat dalam jurnal penyesuaian jika menggunakan pendekatan neraca yaitu sejumlah pendapatan yang sudah menjadi pendapatan perusahaan sebenarnya atau yang sudah benar-benar menjadi hak perusahaan. Ternyata sebesar Rp500.000. Untuk cara menghitungnya, bisa kalian lihat dengan seksama tampilan yang bertuliskan font berwarna merah di bagian bawah sendiri. Cara menghitung atau melihat selama periode berapakah yang sudah menjadi benar-benar
hak pendapatan perusahaan dan yang masih belum benar-benar menjadi hak pendapatan perusahaan, lihat ilustrasi berikut. Pendapatan diterima tanggal 1 Juli 2016 untuk 2 tahun, artinya jatuh tempo. Pendapatan itu yaitu 1 Juli 2018. 1 Juli 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016 ada selama 6 bulan. Artinya 6 bulan inilah yang sudah merupakan pendapatan atau benar-benar menjadi hak perusahaan. Kemudian 18 bulan mulai dari Januari sampai Juli 2018 itulah periode yang belum merupakan pendapatan sesungguhnya perusahaan atau belum menjadi hak sesungguhnya perusahaan karena perusahaan belum menunaikan kewajibannya atau belum memberikan pelayanannya kepada si pembayar atas jasa perusahaan tersebut. Selanjutnya, penyesuaian piutang tak tertagih. Penyesuaian akun ini bisa menggunakan metode langsung. Kerugian piutang tak tertagih dicatat pada saat piutang usaha tersebut nyata tidak dapat ditagih. Zona yang dicatat yaitu menggunakan akun kerugian piutang tak tertagih di sebelah debit pada piutang usaha di sebelah kredit. Kemudian, jika menggunakan metode tidak langsung, pertama, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode terjadinya piutang berdasarkan taksiran melalui zona penyesuaian, di mana akun yang digunakan pada saat penyesuaian adalah kerugian piutang tak tertagih di sebelah debit pada cadangan kerugian piutang tak tertagih di sebelah kredit. Setiap penghapusan piutang untuk piutang yang sudah tidak dapat ditagih dapat diharapkan lagi pembayarannya dibebankan ke cadangan piutang tak tertagih dengan jurnal cadangan piutang tak tertagih di sebelah debit pada piutang usaha di sebelah kredit. Apabila penyesuaian telah selesai dilakukan seluruhnya, maka jurnal penyesuaian juga harus diposting ke dalam buku besar. Ingat ya, jurnal penyesuaian juga harus diposting ke dalam buku besar. Kemudian, tugas kalian untuk materi jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut.